Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah karomah para wali Allah bagian ke-1. Karomah orang terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang bukan nabi atau rasul. Karomah adalah kemampuan yang luar biasa yang dialami oleh para wali-wali Allah karena ketakwaan dan takarubnya kepada Allah yang Allah Ta'ala berikan sebagai anugerahnya karena kemuliaan mereka. Sebagaimana Allah memberikan kemuliaan berupa mukjizat bagi para nabi dan rasulnya. Syekh Ahmad Attaillah rahimahullah mengatakan, karomah itu pada hakikatnya adalah hasil dari istiqomah jalan mencapai kesempurnaan. Rujukannya adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mematuhinya secara lahir dan batin secara sempurna. Syekh Sahal bin Abdallah Al-Tustari rahimahullah mengatakan, sebesar-besarnya karomah adalah perubahan akhlak yang buruk yakni mazmumah menjadi akhlak yang terpuji yakni mahmudah. Oleh karena itulah seluruh kaum ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa karomah juga tidak akan dihasilkan kecuali dengan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hakikatnya termasuk dalam mukjizat Rasul. Nah, dengan demikian karomah wali mengukuhkan bukti mukjizat kebenaran Nabi. Tidak ada kesulitan dalam merujukan kedua macam keajaiban ini. Rasul mempertahankan nubuatnya dengan mengukuhkan realitas mukjizat, sementara wali dengan karomah yang ia tampilkan mengukuhkan kenabian Rasul sekaligus kewaliannya. Maka dari itu, karomah wali sama dengan mukjizat Nabi. Kedua kualitas ini dapat diceritakan dengan sebuah riwayat bahwa ketika para kafir Quraisy menempatkan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Khubayb radhiyallahu anhu pada tiang gantungan di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang berada di dalam masjid di Madinah melihatnya dan memberitahukan kepada para sahabat apa yang sedang terjadi padanya. Allah Ta'ala menyingkapkan tabir dari mata Khubayb sehingga ia dapat melihat Rasul dan berseru, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Allah menyebabkan Rasul mendengar salamnya, serta menyebabkan Khubayb mendengar jawaban Rasulullah. Nah, fakta bahwa Rasulullah di Madinah dapat melihat Khubayb di Mekah adalah mukjizat. Lalu fakta Khubayb di Mekah dapat melihat Rasul di Madinah adalah karomah. Karena itu, bagi kedua kualitas itu, yakni mukjizat dan karomah, tidak ada perbedaan antara ketidakhadiran dalam waktu dan ketidakhadiran dalam tempat. Hal ini tentu saja berbeda dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan atau khawariqul adah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari golongan munafik yang disebut istidraj maupun yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang disebut sihir. Di mana hal itu sudah barang tentu dibantu oleh setan atau jin. Namun hakikatnya Allah jualah yang maha mengabulkannya demi menguji hamba-hambanya. Mana yang memiliki keimanan yang sejati dan mana yang memiliki keimanan yang palsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Sebagian mereka telah mendapat petunjuk daripada Tuhan
dan sebagian yang lain telah pasti dalam kesesatan, sebab mereka telah mengangkat setan menjadi pemimpin selain Allah, dan dengan itu mereka mengira bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Al-Quran surat 7 ayat 30. Dengan demikian, kita tidak serta-merta mengatakan apabila ada seseorang yang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya dapat melayang di udara, berjalan di atas air, meramal kejadian tertentu, atau meneropong dari jarak jauh tentang seseorang atau suatu perkara, lalu menceritakannya dengan benar kejadian di sana, atau juga apabila ada seorang yang kebal terhadap benda tajam, atau juga apabila ada seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan seterusnya. Lantas kita beranggapan bahwa orang tersebut adalah seorang wali Allah. Sekali lagi tidak demikian. Ukurannya yang sejati adalah bagaimanakah keimanan dan ketaatan orang itu terhadap Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah wali syaitan. Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah mengatakan, seandainya kalian menemukan ada orang yang dapat berjalan di atas air atau duduk di udara, maka janganlah kalian tertipu dengan ulahnya itu, hingga kalian tahu betul sikap dan perbuatannya, serta kepatuhan orang tersebut terhadap Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh karomah orang-orang besar terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran yang bukan Nabi atau Rasul. Seluruh kaum muslim tahu bahwa Al-Quran dan hadis mempermaklumkan kenyataan adanya tindakan-tindakan yang luar biasa dan keajaiban-keajaiban berupa karomah yang ditampilkan oleh wali-wali Allah. Dan barang siapa yang menolak kenyataan ini, berarti mereka menolak nas-nas Al-Quran dan hadis yang suci itu. Pertama, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana keajaiban Asaf bin Barkhiyah yang mampu memboyong singgasana Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dalam sekejap mata. Lihat Al-Quran surat 27 ayat 40. Bahkan ia mampu mengalahkan kecepatan jin Ifrit. Lihat Al-Quran surat 27 ayat 39. Dalam hal ini tentu saja Asaf bukan seorang nabi apalagi rasul. Seandainya hal tersebut adalah mukjizat, tentu akan ditampilkan sendiri oleh Nabi Sulaiman. Oleh karenanya hal tersebut adalah karomah. Kedua, kita juga tahu dalam Al-Quran tentang Siti Maryam, yakni ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang sewaktu-waktu Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke dalam kamarnya, Nabi Zakaria menjumpai buah-buahan musim dingin pada waktu musim panas dan buah-buahan musim panas pada waktu musim dingin. Lihat Al-Quran surat 3 ayat 37. Semua kaum muslimin sepakat bahwa Siti Maryam bukanlah seorang nabi atau rasul. Ketiga, selanjutnya kita tahu tentang kisah para penghuni gua, Ashabul Kahfi. Bagaimana anjing mereka dapat berbicara kepada mereka yang menyatakan bahwa sang anjing beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar ia diperkenankan untuk mengikuti sekaligus menjadi sahabat mereka, serta bagaimana mereka tidur di dalam gua itu. Lihat Al-Quran surat 18 ayat 18. Semua hal-hal tersebut di atas adalah tindakan-tindakan yang sangat luar biasa. Tetapi hal itu bukanlah mukjizat, melainkan karomah. Dan hal ini tentu saja karena ketaatan dan kepatuhan yang sangat luar biasa kepada Allah Ta'ala sampai mendapatkan derajat kedekatan dengan Allah, yakni qurbat. Sehingga menjadi orang-orang yang dipilih olehnya sekaligus menjadi sahabatnya. Berikut beberapa contoh karomah orang-orang besar terdahulu yang terdapat di dalam hadis yang bukan nabi atau rasul. Pertama,
Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya ada 3 bayi yang bisa berbicara, yaitu Isa alaihi salam, bayi pada masa Jurais, yakni seorang ahli ibadah, dan seorang bayi lainnya. Kisah Nabi Isa alaihi salam telah diketahui secara luas. Sementara Jurais adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang memiliki seorang ibu. Pada suatu hari ketika Jurais sedang sholat, sang ibu mengetuk pintu dan memanggilnya. Ya Jurais. Jurais kebingungan. Lalu ia berkata di dalam hatinya, duhai Allah, manakah yang lebih baik, melanjutkan sholat atau menjawab panggilan ibuku? Jurais memutuskan untuk tetap melanjutkan sholatnya. Sang ibu lalu memanggilnya untuk kedua kali. Tetapi Jurais tetap melanjutkan sholatnya. Sampai panggilan ketiga, Jurais tetap kukuh melanjutkan sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sang ibu marah lalu berdoa, ya Allah, jangan biarkan dia mati sampai ia bertemu seorang pelacur. Di tempat Jurais tinggal, ada seorang pelacur yang berkata pada beberapa orang, aku akan menggoda Jurais sampai ia mau berzina denganku. Pelacur itu mendatangi Jurais tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Maksudnya, Jurais tidak termakan bujuk rayu pelacur itu. Suatu malam, seorang pengembala beristirahat di gubuknya. Ketika lelah, pelacur itu merayu sang pengembala dan terjadilah perzinahan antara keduanya. Pelacur itu kemudian melahirkan seorang bayi dan mengaku, ini adalah anak Jurais. Bani Israel lalu mendatangi Jurais, menghancurkan rumahnya dan mencaci makinya. Kemudian Jurais sholat dan memanjatkan doa hingga bergeraklah bayi itu. Abu Hurairah melanjutkan, sepertinya aku melihat Nabi SAW bercerita dengan mengacungkan tangan ketika beliau berkata, hai bayi, siapa ayahmu? Bayi itu lalu serta-merta menjawab, pengembala itu. Akhirnya Bani Israel menyesali perbuatan mereka terhadap Jurais dan mengucapkan janji, kami akan membangun rumahmu dari emas atau perak. Akan tetapi Jurais menolak tawaran mereka dan meminta mereka membangun rumahnya seperti semula. Bayi lain yang bisa berbicara adalah seorang bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Lalu lewatlah seorang pemuda tampan berparas elok. Sang ibu lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Kemudian bayi itu menyahut, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Lalu lewat lagi seorang perempuan yang diisukan sebagai pencuri dan pezina. Sang ibu lalu berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Sang bayi menimpali, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Sang ibu bertanya-tanya tentang celoteh anaknya. Maka si bayi pun berkata, pemuda itu orang yang suka bertindak sewenang-wenang. Aku tidak ingin menjadi seperti dia. Sementara perempuan yang diisukan sebagai pelacur, itu bukanlah seorang pelacur. Ia diisukan sebagai seorang pencuri, padahal ia bukanlah pencuri. Dan ia hanya berkata, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kedua, kisah tentang sebuah goa yang terkenal dalam kitab-kitab Sahih. Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang yang sedang menempuh suatu perjalanan, kemudian mereka berlindung dan bermalam di dalam gua. Lalu sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutupi pintu gua itu. Mereka berkata,
Demi Allah, kami tidak akan selamat dalam gua ini, kecuali kami memohon kepada Allah dengan perbuatan baik yang telah kami lakukan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Sebelumnya aku tidak pernah membuatkan mereka minuman. Suatu hari mereka tertidur di bawah sebatang pohon. Aku tidak memindahkan mereka. Aku memerah susu sebagai minuman sore hari untuk keduanya. Aku membawakannya untuk mereka, tetapi mereka tetap tidur. Aku tidak berniat membangunkan mereka, juga tidak mendahului meminumnya. Sambil berdiri dengan menenteng gelas di tangan, aku tunggui mereka hingga terjaga sampai fajar merekah. Selanjutnya mereka bangun dan meminumnya. Ya Allah, apabila aku lakukan itu semua karena mencari ridhamu, maka keluarkanlah kami dari hadangan batu besar ini." Maka kemudian batu itu pun bergeser sedikit sehingga terbuka celah kecil. Namun mereka masih belum bisa keluar dari dalam gua. Orang kedua pun berkata, "Aku memiliki sepupu perempuan yang sangat mencintaiku. Kemudian ia merayuku, tetapi aku menolaknya. Hingga aku menyakiti dirinya selama beberapa tahun. Akhirnya ia menemuiku dan aku berikan harta yang banyak agar dia mau meninggalkanku. Waktu itu ia berkata, 'Tidak mungkin kamu bisa melepaskan cincin ini, kecuali dengan cara yang benar.' Lalu aku meninggalkannya bersama hartanya. Ya Allah, apabila aku lakukan hal itu karena mencari redamu, maka bebaskanlah kami dari pintu gua ini." Maka bergeserlah batu besar itu, tetapi mereka masih belum juga bisa keluar dari sana. Orang ketiga berkata, "Ya Allah, aku telah mempekerjakan orang. Aku beri mereka upah dan hanya ada satu orang yang belum kuberi karena ia meninggalkan pekerjaannya kemudian pergi. Aku membungakan upahnya hingga menjadi kekayaan yang berlipat-lipat. Pada suatu saat, ia mendatangiku dan berkata, 'Hai Abdullah, saya mau minta upah.' Aku menjawab, 'Seperti apa yang kamu lihat? Semua upahmu berupa unta, kambing, dan budak-budak.' Dia berkata, 'Hai Abdullah, apakah engkau mengolok-olok saya?' Aku menjawab, 'Aku tidak mengolok-olokmu. Ambillah semua upahmu dan gunakanlah untuk makan.' Ya Allah, apabila hamba melakukan semua itu karena mencari ridhamu, maka lepaskanlah kami dari padang pasir ini." Akhirnya terbukalah batu itu dari gua. Mereka keluar dan berjalan bersama-sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.